air yang kita setiap hari itu akan menghasilkan panas. Ya, jadi panas di dalam tubuh itu akan selalu berada dalam tubuh kita yang berfungsi untuk meningkatkan energi, membantu metabolisme dan sebagainya. Namun, ketika panas itu terganggu di dalam tubuh kita, maka metabolisme dan lain sebagainya pun akan terganggu. Nanti akan menyebabkan dampak yang pendek, ada yang bersifat dampaknya panjang, akut ataupun kronis. Oke, kita akan sebutkan definisi lebih dulu. Jadi kalau definisi dari termodinamika ini saya sebutkan ada berapa literatur. Anda boleh baca literatur lain, Anda boleh baca dari manapun silakan saja. Namun saya kadang-kala mengambil beberapa literatur untuk membuat pengertian ini menjadi sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang termodinamika, definisinya itu adalah perubahan energi oleh karena perubahan suhu atau panas. Jadi adanya perubahan energi dalam tubuh kita karena ada perubahan panas atau suhu itu sendiri itulah disebut dengan termodinamika. Jadi energi yang diciptakan, energi yang dirubah itu terjadi akibat adanya perubahan suhu atau panas. Ya, kita tahu bahwa hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan satu perubahan energi tersebut terjadi karena suhu atau panas. Ya, yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah mempelajari atau perubahan perilaku atau tingkah laku dari panas, hakikat panas, penyebab panas atau penggunaan panas dalam tubuh itu pun disebut dengan termodinamika. Ya. Nah, kalau kita sebutkan apa itu panas, panas adalah salah satu bentuk energi dalam keadaan transit. Dia hanya menempel atau dia hanya singgah sebentar, maka dia dalam bentuk energi yang dalam kondisi transit. Ya, saya ulangi, panas itu adalah energi dalam kondisi transit. Dia tidak kekal, dia tidak selamanya diam di sana karena dia hanya kondisi transit, hanya menetap sebentar. Nah, sedangkan energi ada sesuatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bisa panas yang kita pindahkan, bisa mekaniknya, bisa listriknya, cahaya, kimia, gerak, tenaga, dan lain sebagainya. Dan di bidang medis, panas ini atau energi panas ini bisa digunakan untuk terapi, untuk diagnostik, ataupun untuk kelangsungan hidup. Ya, jadi kalau orang yang kelebihan panas itu bisa mengganggu, bisa merusak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Namun ketika energi atau panas dalam tubuh kita itu pun terlalu kurang, kita mengenal dengan hipotermi, ya, itu pun akan mengganggu metabolisme di tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Jadi kita harus jaga ya suhu. Oke, kita akan sebutkan pengantar terlebih dahulu. Kita kadang-kala mengenal ada yang panas, ada namanya suhu, dan ada namanya kalor. Kita samakan persepsi dulu. Apakah panas sama dengan suhu? Apakah panas sama dengan kalor? Nah, itu yang kita persepsikan dulu. Jadi, kita harus tahu apa itu panas dan apa itu kalor. Kalau kita sebutkan, panas adalah sesuatu yang dapat dirasakan atau suatu energi yang dapat dirasakan dan energi yang dapat ditransfer, itu sebenarnya panas. Sedangkan suhu adalah ukuran atau kehadiran dari panas itu sendiri. Dan suhu tidak dapat ditransfer. Ya, jadi hati kalau saya sebutkan suhu itu ada ukuran, sedangkan panas ada energi. Jadi jangan sampai kita salah. Oh ini bu suhunya sekian. Yang kita sebut adalah ukurannya. Bu panas anak ibu itu sekian. Itu menunjukkan energi yang ada dalam tubuh anak itu sekian. Ya, jadi ada satuan, ada ukuran, ada namanya energi. Dan kalor sendiri adalah sesuatu yang dipindahkan antara suatu sistem dan lingkungannya akibat perbedaan panas. Lagi ya, jadi kalor adalah sesuatu yang dipindahkan. Jadi karena kalau ada bagian energi, dia energi yang dipindahkan antara suatu sistem, baik itu dari luar ke dalam ataupun di dalam keluar lingkungan. Akibat apa dia bisa berpindah? Akibat adanya perbedaan panas.
Kemudian kalor sendiri adalah energi yang mengalir dari suatu benda ke benda lain karena ada perbedaan panas antara keduanya. Jadi kalau kita sebutkan secara saat ini sering kita menyebutkan kesalahan kaprah. Kesalahan kaprah itu adalah sesuatu yang salah tapi menjadi suatu pembenaran. Contoh misalnya, kalau kita ke warung, sederhananya gitu ya, kita selalu beli apa namanya odol. Pernah dengar odol? Odol itu sebenarnya merek. Odol itu bukan uh, suatu nama ya, tapi odol itu ada suatu merek. Pak, Bu beli odol merek Pepsodent, itu salah. Karena odol sendiri adalah merek. Sedangkan yang benar ada pasta gigi, kan begitu ya. Kita selalu beli apalagi minyak tanah dan gitu. Padahal semua minyak berasal dari tanah. Mau solar, mau bensin, mau pertalite itu adalah minyak yang didapatkan dari bumi. Tapi selalu kita sebut minyak tanah, padahal semua berasal dari tanah. Nah itu ada suatu kesalahan kaprah yang dianggap menjadi benar. Nah kalau saat ini kita tahu bahwa ada bedanya antara panas dengan suhu, maka kita harus tahu yang berpindah bukan suhu, yang berpindah adalah panas. Ya, oh suhunya berpindah, itu salah. Ya, kalimat itu salah. Yang benar adalah panas yang berpindah bukan suhu yang berpindah karena suhu adalah ukuran. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana proses perpindahan panas? Kalau kita bicara tentang tadi ada kalor, ada panas, ada suhu, panas ada energi yang dapat dipindahkan, maka kita harus tahu bagaimana proses perpindahan panas tersebut. Proses perpindahan panas, mungkin Anda sudah belajar di SMP ataupun di SMA ya. Perpindahan panas itu terjadi dengan 3 jalan. Maupun ada tambahan yang saat ini di dalam buku medis jadi 4. Yang pertama, kalau kita belajar di SMP ataupun SMA, perpindahan panas ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu ya, biasanya kita seperti itu. Nah, sedangkan manusia ini atau makhluk hidup itu bisa saja kehilangan panasnya karena terjadi proses evaporasi. Dia tidak berpindah, bukan karena dia berpindah dari panas ke dingin ataupun metode prinsip konveksi, radiasi ataupun konduksi, tapi dia bisa berpindah karena apa? Karena ada metabolisme, ada suatu mekanisme lainnya sehingga panas itu berpindah bukan karena mekanisme perpindahan panas. Ya, diulang lagi, kalau perpindahan panas selama ini kita belajar 3, ada konveksi, ada radiasi, ada konveksi. Ya, oke, kita sebutkan bagaimana cara menghitung kalor suatu perpindahan. Kita cek dulu. Saya lewat dulu ya, saya balik lagi. Jadi kalau kita sebutkan perambatan kalor itu ada 3 kalau perpindahan panas. Ya, perpindahan panas ada 4. Kalau perambatan ya itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Okay. Nanti kita sampai ya, tolong diingatkan. Nah, yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah suatu perambatan atau perpindahan suatu kalor energi panas, kalor atau panas dalam benda padat. Perambatan kalor antara benda padat yang bersentuhan secara langsung. Jadi kalau tidak ada sentuhan, maka tidak akan ada namanya perambatan kalor tersebut. Itulah yang disebut dengan konduksi. Kalau kita mengenal di dalam dunia kesehatan, apalagi di bidan misalnya gitu ya, kita mengenal ada namanya kompres. Mau kompres menggunakan gel, mau kompres menggunakan anduk yang mana, yang dingin, anduk yang hangat, itu adalah salah satu mekanisme memindahkan panas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, nah saya sering menantang bidanan, ya. Kakak kelas kalian kalau nggak salah saatnya ada yang dapat PKM ya, program kreativitas mahasiswa.
Saya sering nantang ke tingkat 1. Kalau Anda sudah mulai tingkat 2 atau tingkat 3, bisa nggak seorang bidan itu menghasilkan produk? Produk apa? Produk konduksi, tapi menggunakan media lain. Contoh misalnya, saya saat ini masih dalam proses pembuatan produksinya ya. Jadi saya membuat gel ini itu tidak hanya dari gel yang umum, tapi ditambahkan dengan gel yang berasal dari lidah buaya. Bisa cepat nggak dia berpindahnya? Nah, itu adalah rumus fisika atau prinsip fisika yang kita gunakan dalam bidang kesehatan. Ya, itu contoh. Nanti kita bahas di kasus-kasus terakhir. Kemudian ada konveksi. Nah, konveksi ini adalah perambatan kalor di dalam zat cair atau udara. Perambatan kalor antara benda padat melalui media liquid ataupun udara itu yang disebut dengan konveksi. Di dunia medis, kita mengenal ada yang namanya terapi untuk air hangat. Ya, terapi air hangat ini seringkali dilakukan juga oleh bidan ketika si ibu itu sudah hamil. Kenapa kita menggunakan konveksi air hangat? Karena ada perpindahan panas itu baik dari air ke tubuh ataupun sebaliknya. Ketika terjadi perpindahan, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Hormonal itu akan berubah. Kemudian metabolisme dalam tubuh itu akan berubah. Dan ada sesuatu yang mungkin keluar dalam tubuhnya sehingga wanita tersebut itu mengalami relaksasi. Ya, ada yang pernah coba untuk berendam air hangat? Kenapa orang berendam air hangat? Itu kadang-kadang metabolisme atau hormon dan sebagainya sehingga dia meningkatkan rasa kenyamanan. Ya, dan prinsipnya apa? Dia konveksi. Jadi cara langsung radiasi ini adalah perambatan panas antara benda melalui pancaran langsung tanpa media atau perangkat. Di bidan pernah nggak dilakukan? Sebelah kiri ini adalah kasus di mana ada anak bayi yang dikasih lampu. Ya, untuk apa sih seperti ini? Bisa jadi ada beberapa kasus yang dijalankan ketika kita melakukan hal seperti ini. 1, bayinya hipotermi, sehingga perlu dilakukan pemanasan atau menghangatkan tubuh tersebut. Tidak mungkin kita menyimpan bayi ini ke dalam air hangat. 1, ya kan? Yang kedua, nggak mungkin kita kasih dengan suatu kalau kita punya selimut hangat, pernah punya selimut hangat, selimut yang dikasih listrik, nah dia nggak mungkin kita kasih seperti itu. Karena apa? Karena ada kemungkinan risiko lain. Maka satu cara yang mudah dan lebih aman itu memberikan lampu itu dekat dengan bayinya. Itu kasus pertama untuk yang bayi hipotermi atau belum bisa menghasilkan panas dari tubuhnya. Tapi syaratnya harus kita perhatikan. Syaratnya berapa? Tidak boleh bayi ini dikasih lampu yang terlalu panas. Kalau misalnya lampunya 60 watt, bukan LED ya, bukan lampu LED ya, bukan, yang harus kita gunakan adalah lampu wolfram. Nah, kalau kita menggunakan lampu wolfram 60 watt, maka jaraknya itu harus berapa senti minimal dan maksimal. Dan ketika kita menggunakan 100 watt, itu pun sama. Kenapa? Karena kalau kelebihan jadi masalah. Kasus yang pernah terjadi sampai masuk rumah sakit anaknya, itu ketika ada anak kedinginan, itu kasih pemanas sama orang tuanya. Saking takutnya atau saking mungkin tidak tahu teorinya atau tidak tahu ilmunya, akhirnya si ibu itu memberikan lampu dengan kekuatan 100 watt. Jaraknya segimana? Jaraknya pendek, dekat tuh dengan di tempat tidurnya. Jadi tempat tidur yang ada pembatas bayinya, si ibunya itu nyimpan di sana. Jadi di atas kepalanya banget. Ketika disorot, ditinggalkanlah bayi itu, akan terjadi anaknya mengalami dehidrasi berlebihan.
Kenapa bisa seperti itu? Karena ada evaporasi di dalam tubuh anak itu yang menyebabkan air keluar. Nah, ini apa? Pas rumah sakit akhirnya langsung di IGD, di infus dan sebagainya. Makanya hati-hati ketika Anda menjadi seorang bidan, ya. Ketika Anda memberikan penyuluhan, anak bayi dingin, bu kasih aja lampu bolam, bukan yang lain di lampu bolam, tapi jaga sekian-sekian. Itu kasus pertama. Kasus keduanya gimana? Kasus keduanya adalah bayi yang ipter. Di sini ada anak yang golongan darahnya O banyak banyak ya,